Informasi perusahaan SAP. SAP adalah pemimpin pasar dalam perangkat lunak aplikasi perusahaan, membantu perusahaan dari semua ukuran dan di semua industri, berjalan dengan sebaik-baiknya 77% dari pendapatan transaksi dunia, menyentuh sistem SAP. Selanjutnya, SAP Company History yang sudah berjalan 47 tahun lebih ini. Yang pertama, 1972 sampai 1980 merupakan tahun-tahun awal SAP dalam membangun impian real-time komputasi, perangkat lunak yang memproses data ketika pelanggan membutuhkannya daripada semalam dalam batch. Yang kedua, 1981 sampai 1990, era SAP R-2 menyentuh lebih banyak bisnis. SAP R-2 mengemas proses aplikasi perangkat lunak mainframe secara real-time dan mengintegrasikan semua fungsi bisnis perusahaan. Selanjutnya 1991 sampai 2000, era SAP R-3, real-time mencapai desktop. Versi client server dari perangkat lunak aplikasi standar memungkinkan bisnis untuk berjalan lebih efisien di seluruh dunia. Selanjutnya tahun 2001 sampai 2010 telah masuk pada tingkatan yang berbeda, di mana data yang ditampilkan adalah data yang telah diupdate dan secara real time dapat dilihat kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, pergerakan secara real time ke web dan selanjutnya. Perusahaan mulai menggunakan sistem komputasi cloud, komputasi mobile, dan in-memory, membuka cakrawala baru untuk akses data secara real time di mana saja dan kapan saja. Kemudian tahun 2011 sampai sekarang, in-memory, komputasi cloud, dan jaringan bisnis pendukung hasil rekaman. Pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan didorong oleh platform dalam memori SAP HANA yang menjadikan analitik data secepat kilat menjadi kenyataan. Akuisisi strategis ditambah dengan inovasi berkelanjutan membuat SAP menjadi pemimpin dalam komputasi cloud dan jaringan bisnis e-commerce. Dengan peluncuran SAP S-4 HANA dan SAP C-4 HANA, SAP memperkenalkan generasi berikutnya dari perangkat lunak perusahaan untuk membantu pelanggan menjadi perusahaan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuriko, NIM 818. Pertama saya akan menjelaskan tentang tinjauan produk. Nah, di tinjauan produk ini SAP menawarkan palet besar produk untuk perusahaan dari semua ukuran. SAP menyediakan produk scalable yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan terus berubah. My SAP Business Suite adalah keluarga aplikasi bisnis yang komprehensif memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh rantai nilai mereka. Selanjutnya adalah SAP NetWeaver. SAP NetWeaver dibagi menjadi 4 area. Yang pertama adalah integrasi orang. Integrasi orang memastikan bahwa karyawan Anda memiliki informasi dan fungsi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara cepat dan efisien. Lalu yang selanjutnya ada integrasi informasi. Integrasi informasi digunakan untuk mengelola semua data yang relevan dengan perusahaan. Ini juga termasuk data untuk perusahaan Anda sendiri dan data yang berkaitan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada integrasi proses. Di integrasi proses memastikan bahwa proses bisnis berjalan lintas sistem. Batas-batas dalam lanskap sistem yang heterogen ini dicapai dengan menggunakan paket data XML dan skenario alur kerja. Lalu ada platform aplikasi. Platform aplikasi mendukung Java 2 Enterprise Edition dan APAP, yaitu bahasa pemrograman SAP yang dalam satu lingkungan. Selanjutnya ada MySAP ERP. MySAP ERP sangat penting saat ini lebih dari sebelumnya untuk memastikan bahwa proses bisnis dalam suatu organisasi tersebut terintegrasi ramping dan transparan. Yang kedua ada MySAP ERP Finansial. Tujuannya itu hanya untuk memanfaatkan dana perusahaan secara efektif dan seefisien mungkin dan untuk meningkatkan keuntungan mereka dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga ada MySAP Human Capital Management. Setiap perusahaan memiliki karyawan juga, lalu mereka adalah sumber daya importir dan MySAP ERP HCM memungkinkan untuk menggunakan secara efektif untuk kesuksesan perusahaan. Lalu yang keempat ada Suite Business MySAP. Jika Anda ingin tetap kompetitif dalam iklim ekonomi, Anda harus fleksibel dan mampu berubah untuk memenuhi standar baru yang telah ditentukan oleh pelanggan. Nah, berikut ini adalah fungsi dan inti dari solusi MySAP yang ditingkatkan dan diperluas melalui solusi. Berikut adalah
komponen-komponen yang ada di My SAP Business Suite adalah yang pertama ada My SAP Customer Relationship Management, ada My SAP Product Lifecycle Management, adalah My SAP Supply Chain Management, dan My SAP Supplier Relationship Management. Lalu ada portofolio industri. Umumnya sih ya untuk SAP Business Suite itu tidak tergantung pada industri. Banyak industri memerlukan fungsi dan proses khusus. SAP memenuhi persyaratan ini melalui solusi khusus industri. Lebih dari 20 solusi industri tersedia saat ini. Di antaranya adalah yang seperti di slide, yakni yang pertama ada otomotif, perbankan, bahan kimia, kesehatan, penyedia layanan logistik, pertambangan, minyak dan gas, sektor publik, dan retail. Selanjutnya ada SAP XApps. SAP XApps adalah generasi baru aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mendorong peningkatan dan inovasi di perusahaan Anda dengan lebih mudah. Dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan sistem heterogen yang ada untuk membentuk proses lintas fungsi, SAP XApps menyatukan orang, informasi, dan proses bisnis bersama untuk membuat perusahaan Anda lebih dinamis dan kompetitif lagi. Berikut adalah karakteristik utama dari SAP XApps adalah yang pertama ada lintas fungsional, gabungan, sistemnya silang, dan juga didorong oleh informasi. Selanjutnya adalah SAP Business One. SAP Business One memberikan keuntungan yang bisa dilihat di slide. Yang pertama adalah memiliki penegakan yang cepat, biaya yang lebih rendah, peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya yang sangat mudah, lalu keputusan bisnis yang sehat dan skalabilitas. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Dinugro, NIM 825. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang masuk ke sistem SAP. Untuk masuk ke sistem SAP ini ada dua program untuk menjalankannya. Yang pertama adalah SAP GUI, yang kedua adalah SAP Logon. SAP GUI ini atau yang bisa disebut Graphical User Interface adalah sebuah program yang universal untuk mengakses fungsi SAP dalam aplikasi SAP seperti SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence, dan lain-lainnya. SAP GUI ini berfungsi seperti browser. Ia mendapat informasi dari server SAP seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk menampilkan isinya dalam Windows. Semua yang termasuk dalam SAP GUI ini memiliki atribut yang unik, yang membuat mereka sangat cocok untuk lingkungan pengguna yang berbeda. Yang kedua adalah SAP Logon. Untuk memulai SAP GUI, SAP menyediakan program lain, yaitu SAP Logon. Saat Anda memakai SAP Logon, maka Windows akan menampilkan daftar sistem SAP, di mana Anda dapat melakukan logon. Sebelum Anda logon untuk pertama kalinya, sistem administrator akan berikan password default atau bawaan. Pada saat proses logon, Anda harus memasukkan password baru yang hanya Anda yang ketahui. Setelah itu, gunakan password yang telah Anda buat setiap kali Anda logon. Setelah Anda masuk ke SAP, Anda akan dihadapkan dengan komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi tersebut. Komponen-komponen itu terdiri dari yang pertama adalah command field. Di command field ini, Anda dapat memulai aplikasi secara langsung dengan memasukkan kode transaksinya. Yang kedua adalah menu bar, yaitu baris teratas dari semua jendela utama dalam sistem SAP. Yang ketiga adalah standar toolbar. Tombol-tombol di standar toolbar ini ditampilkan di setiap layar SAP. Jika tombol-tombol tertentu tidak tersedia di aplikasi tersebut, maka tombol-tombol yang tidak bisa digunakan dapat dinonaktifkan penggunaannya. Yang keempat adalah title bar. Title bar ini berfungsi memberi nama yang sedang Anda gunakan. Yang kelima adalah aplikasi toolbar, yaitu menunjukkan tombol yang tersedia di aplikasi itu ketika Anda sedang menggunakannya. Yang keenam adalah checkbox, yaitu memungkinkan Anda memilih beberapa opsi dari sekelompok bidang tersebut. Yang ketujuh adalah radio button. Dengan radio button ini, Anda hanya dapat memilih satu opsi saja. Yang kedelapan adalah tab, yaitu memungkinkan Anda untuk mengatur beberapa area layar untuk meningkatkan kejelasan dan organisasi data. Yang kesembilan adalah status bar, yaitu menampilkan informasi tentang status sistem saat ini, seperti peringatan ataupun peringatan kesalahan. Ada beberapa opsi untuk menavigasi dalam SAP ini, yaitu yang pertama adalah kode transaksi. Setiap transaksi atau fungsi dalam sistem memiliki kode transaksi. Kita bisa masukkan kode transaksi itu di command field yang sudah jelaskan tadi. Ini adalah salah satu cara yang paling langsung untuk memulai transaksi. Yang kedua adalah menu. Menu memungkinkan Anda untuk menemukan transaksi tertentu ketika Anda tidak tahu kode transaksinya.
Menu diatur sesuai dengan tugas yang tampil di sistem SAP. Menu tersebut adalah drop-down, karena itu ketika Anda memilih item menu, muncul opsi lebih lanjut. Terkadang tidak semua menu yang tersedia muat dalam satu baris di menu bar. Dalam hal ini, mereka menyembunyikan ke baris berikutnya. Drop-down prinsipnya tetap sama. Yang ketiga adalah menu favorit atau pengguna. Di sini Anda dapat mengatur menu favorit atau pengguna yang memungkinkan Anda menavigasi langsung ke transaksi, fungsi dan laporan yang sering Anda gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidyadrin Widianata, NIM 2018-310813. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan help dan kustomisasi antarmuka. Dalam sistem SAP, kita sudah disediakan bantuan secara online, namun kita juga dapat mengakses bantuan secara offline. Ada beberapa menu yang dapat kita pilih. Yang pertama ada Application Help, di mana di sini bagian menunjukkan bantuan komprehensif dalam aplikasi. Kemudian yang kedua ada SAP Library, di mana semua dokumentasi dapat ditemukan di sini. Glossarium adalah tempat mencari suatu definisi kata. Release Note adalah tampilan yang mendeskripsikan perubahan fungsi kerja di dalam SAP. Kemudian ada SAP Service Marketplace, di mana di sini kita bisa login ke marketplace. Kemudian ada Create Support Message, dan yang terakhir ada Setting, di mana setting adalah tempat kita untuk mengatur bantuan yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah Field Help, di mana Field Help ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang F1 dan F4. F1 ini digunakan untuk bantuan pada tampilan utama, menu, fungsi, dan pesan. F1 juga menyediakan informasi teknis yang relevan pada tampilan utama. Sedangkan F4 digunakan untuk informasi tentang nilai yang bisa dimasukkan. Kita bisa mengakses bantuan F4 pada tampilan utama yang dipilih menggunakan tombol yang ada di kanan tampilan utama. Nah, pada personalisasi antarmuka, kita dapat melakukan beberapa personalisasi. Yang pertama, kita dapat mengganti layout tampilan SAP Easy Access. Yang kedua, dapat melacak history input. Yang ketiga, menampilkan status pesan mengambang daripada hanya ada di status bar. Yang keempat, dapat mengatur preferensi bagaimana data ditampilkan. Dan yang kelima, mengatur warna layar dan tampilan utama pada sistem SAP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.